Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1975. Anggota Kepala Mentari Hitam. Nathan Clark melihat daftar itu dan mulai mengabsen nama. Konsorsium terbesar di Pulau Leste, Yamaguchi Group. Dan konsorsium terbesar kedua, Matsugami Group. Eki Yoshikawa, Kaisar Dunia Bawah Tanah Pulau Leste. Keluarga Tokuma dari keluarga konselor Pulau Leste, keluarga Ton Tokuma, yang pernah menjadi ahli strategi militer Pulau Leste. 6 klan seni bela diri kuno di Pulau Leste adalah klan Kitajima, klan Hattori, klan Nogawa, klan Kameda, klan Kuno, klan Yagyu. Kuil Suki, tempat berkumpulnya banyak Inyoshi, mirip dengan master sihir Neslandia. Mentari Hitam terdiri dari pemimpin 10 kekuatan utama ini. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Ada yang menyumbang dana, ada yang menggunakan otoritasnya, ada yang memberikan rencana, dan ada yang menyumbang kekuatan. Namun, organisasi mereka sangat ketat sehingga hampir tidak ada yang mengetahuinya bahkan di Pulau Leste. Tapi Mentari Hitam diam-diam telah merencanakan banyak hal. Tapi kali ini akibat Judas Franco membuat semua pemimpinnya terungkap. Tidak ada yang tersisa. Saat ini, Judas Franco telah sampai di kota Edo, ibu kota Pulau Leste. Ternyata bajingan ini bekerja untuk klan Tokuma. Nathan Clark tahu keberadaannya saat ini dengan jelas. Sekarang, siapa yang jaraknya paling dekat dengan kita? Nathan Clark meminta Dewa Pembunuh Sederhana untuk memeriksa. Di Pulau Kyogo, ada grup Matsugami. Lalu klan Kameda yang berada di Pulau Kyogo. Lokasinya tidak terlalu jauh. Pasukan Dewa Pembunuh Sederhana dengan cepat menemukan di mana kekuatan utama berada. Mata Nathan Clark melintas cahaya dingin. Kalau begitu kita mulai dari Matsugami Group. Pada saat ini, Judas Franco memberi tahu segalanya kepada organisasi Mentari Hitam. Para pemimpin Mentari Hitam terkejut. Apa kekuatan Dewa Pembunuh Sederhana pulih? Lebih kuat dari sebelumnya? Tidak, karena dia sudah ada di sini. Biarkan dia tinggal di Pulau Leste selamanya. Segera, kabar menyebar tentang pertempuran Dewa Pembunuh Sederhana di Pulau Leste. Bahkan berbagai tempat Neslandia telah mengetahuinya. Apa? Dewa Pembunuh Sederhana pergi ke Pulau Leste. Apa kekuatannya sudah pulih? Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin menjayakan Neslandia kita kembali? Baru saja semua orang sedih karena kehilangan Nathan Clark. Dunia bela diri Neslandia menderita kerugian besar. Saat ini, Dewa Pembunuh Sederhana tampaknya memicu sedikit harapan bagi semua orang. Semua orang mulai memperhatikan gerakan Dewa Pembunuh Sederhana. Mentari Hitam juga mengirim master untuk membasmi Dewa Pembunuh Sederhana. Pesta akbar diadakan di Villa Mewah Pulau Kyogo. Pesertanya adalah generasi kedua Pulau Kyogo. Terdiri dari tuan dan nona muda konsorsium besar, atau jenius dari keluarga seni bela diri. Kamu bisa bertemu anak-anak muda terbaik Pulau Kyogo di tempat ini. Hari ini adalah pesta ulang tahun Sakura Matsugami, putri dari Matsugami Group. Jadi semua orang datang untuk merayakannya. Sakura Matsugami mengenakan gaun malam, menyambut tamu dari semua lapisan masyarakat. Apa? Tuan muda dari klan Kameda, Ichido Kameda, datang. Tiba-tiba terjadi keributan di lokasi. Ternyata dia adalah pewaris masa depan klan Kameda dari 6 klan seni bela diri kuno Pulau Leste. Berbeda dengan generasi kedua yang kaya dan berkuasa. Generasi kedua dari keluarga seni bela diri memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Ini adalah tamu terbesar malam ini. Bahkan Sakura Matsugami tidak menyangka dia akan datang. Tiba-tiba, semua orang yang hadir berkumpul dan memberi hormat kepada Ichido Kameda. Ngomong-ngomong, pernahkah kalian mendengar tentang apa yang terjadi belum lama ini? Dewa Pembunuh Sederhana Neslandia telah datang ke Pulau Leste. Nathan Clark, peringkat langit pertama Neslandia, telah tewas. Apa dia datang ke sini untuk mati? Semua orang mulai membahas Dewa Pembunuh Sederhana. Menurut kalian apa Dewa Pembunuh Sederhana datang ke sini untuk membuat masalah? Seseorang tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Mendengar ini, Ichido Kameda menyeringai arogan. Aku bocorkan sedikit kabar kepada kalian. Keluarga kami juga terlibat dalam pembunuhan Nathan Clark.
Apa? Semua orang terkejut. Mereka semua melemparkan mata memuja. Ichido Kameda tertawa. Jadi jangankan dewa pembunuh sederhana. Bahkan Nathan Clark akan mati jika dia datang ke Pulau Leste. Bab 1976. Aku tidak peduli siapa kamu. Ichido Kameda menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Tapi ucapan dia benar. Mereka memang terlibat dalam pembunuhan Nathan Clark. Prajurit kurcaci merupakan kiriman klan keluarga mereka. Melihat sikap perkasa Ichido Kameda, banyak wanita yang hadir memandangnya dengan kagum. Bahkan pandangan Sakura Matsugami terhadap Ichido Kameda berubah. Matsugami Group juga terlibat dalam pembunuhan Nathan Clark, membuat dia menyadari hebatnya kekuatan pesilat. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Ichido Kameda tersenyum dan berkata, "Nona Matsugami, jangan khawatir. Ada aku di sini. Tidak ada yang berani berbuat onar di pesta ulang tahunmu. Siapa yang berani berulah akan menjadi lawanku. Terlebih lagi, kami telah mengirim banyak master untuk membasmi dewa pembunuh sederhana." Benarkah? Hebat sekali. Berani berbuat onar di Pulau Leste. Cari mati. Dunia bela diri Neslandia akan segera lumpuh. Pertama, peringkat langit pertama telah dibunuh. Kemudian dewa pembunuh sederhana yang pernah berada di urutan kedua di peringkat langit Neslandia juga akan jatuh. Memikirkannya benar-benar mengasyikkan. Setelah mendengar kata-kata Ichido Kameda, mereka yang ragu-ragu menjadi tenang. Mereka semua tertawa. Seperti Waregel, mereka pada dasarnya membenci Neslandia. Terutama orang-orang seperti Nathan Clark. Mereka membencinya setengah mati. Mengetahui bahwa Nathan Clark sudah mati, mereka ingin menyalakan petasan untuk merayakannya. Sekarang ada master yang akan jatuh. Pasti mereka sangat bahagia. Pesta ulang tahun resmi dimulai. Tidak lama kemudian, Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana tiba. Menurut informasi yang didapat, putri dari Matsugami Group mengadakan pesta ulang tahun. Nathan Clark merasa bahwa dia dapat memulai dengannya untuk menemukan lokasi kepala Matsugami Group, kemudian menghancurkannya dalam satu gerakan. Tanpa bicara omong kosong, keduanya langsung menghabisi semua penjaga di pintu, berjalan dengan angkuh ke acara pesta ulang tahun. Di acara, semua orang memberikan hadiah kepada Sakura Matsugami. Hadiah-hadiah berharga satu dari yang lain. Sakura Matsugami tidak pernah berhenti tersenyum. Tidak lama kemudian, semua orang selesai memberikan hadiah. Saat akan melanjutkan ke acara berikutnya, sebuah suara terdengar. "Tunggu, aku masih punya hadiah yang belum diberikan." Suara nyaring itu menarik perhatian semua orang. Mereka memandanginya. Di ujung garis pandang, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda muncul. Karena garis cahayanya, dewa pembunuh sederhana berada di belakang Nathan Clark, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Siapa mereka? Aku tidak kenal. Semua orang berdiskusi. Hadiah apa yang ingin kamu berikan? Seseorang melihat Nathan Clark berjalan di depan dengan tangan kosong dan mau tidak mau bertanya. Nathan Clark tersenyum. Menghadiahkan dia keluarga yang hancur. Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu Nathan Clark mengatakan ini, penonton meledak. Tidak ada yang menyangka seseorang akan datang untuk membuat masalah di pesta ulang tahun Putri Matsugami Group, konsorsium terbesar kedua di Pulau Leste. Terlebih lagi, pewaris keluarga Kameda ada di sana. Bukankah ini terlalu berani? Ingin menghancurkan Matsugami Group. Sungguh nada yang arogan. Raut wajah Sakura Matsugami berubah drastis. Asisten di sebelahnya berteriak. Seseorang membuat masalah. Pengawal, tangkap mereka. Hanya saja setelah berteriak, tidak ada yang menjawab sama sekali. Semua pengawal telah dihabisi oleh Nathan Clark dan dewa pembunuh sederhana. Di mana pengawal? Di mana pengawal? Pengawal. Semua orang berteriak serempak. Tidak ada pengawal yang muncul sama sekali. Tidak perlu berteriak. Mereka semua sudah mati. Pada saat Nathan Clark berbicara, dia sudah berada di depan Sakura Matsugami. Orang-orang di depan tertekan dengan aura kuat dari Nathan Clark. Semua orang memandang Ichido Kameda untuk meminta bantuan. Dia adalah satu-satunya orang dalam acara yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ichido Kameda tampak dingin. Master di sampingnya memasang tampang yang sombong. Dia perlahan maju. "Apa kamu tahu siapa aku?"
Berani datang ke sini berbuat onar. Ichido Kameda memandang Nathan Clark dengan jijik. Aku tidak peduli siapa kamu. Nathan Clark menamparkan wajah Ichido Kameda dengan keras. Seluruh ruangan sunyi senyap. Bersambung.